Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, what's up guys, kembali lagi bersama saya Bang J dengan sebuah video yang akan membantu kalian membangun channel YouTube yang sukses insya Allah. Jika ini pertama kali kalian di sini, langsung saja klik subscribe dan nyalakan lonceng dan pastikan sudah ada tanda kutipnya agar tidak ketinggalan upload terbaru dari saya. Oke, ayo kita mulai. Di video kali ini saya membantu kalian memahami algoritma YouTube sebagai YouTuber kecil di tahun 2021. Karena banyak yang merasa bahwa algoritma YouTube ini seakan-akan adalah sesuatu yang kompleks, yang susah untuk dimengerti. Dan sebagai YouTuber pemula banyak yang merasa bahwa seakan-akan si algoritma YouTube ini sengaja menolak video-videomu dan menghalangi channelmu untuk berkembang. Namun sebenarnya itu nggak begitu. Justru dengan kita mengetahui cara kerja algoritma YouTube ini, dan 3 faktor yang perlu kalian pahami sebagai seorang YouTuber, maka kamu, baik sebagai YouTuber pemula ataupun YouTuber yang sudah lumayan besar, dapat memanipulasi algoritma ini untuk menghasilkan sebuah channel yang sukses di tahun 2021. Jadi ketika kamu mengupload video ke YouTube, algoritma YouTube ini akan mencari 3 hal. Yang pertama adalah metadata dari video Anda yang ada di judul, di deskripsi, di teks, untuk mengetahui video ini tentang apa. Dan kemudian menentukan target audiens yang tepat untuk videomu ini. Jadi ketika kalian mengupload video ke YouTube, kalian harus mengisi bagian judul, kolom deskripsi, dan teks penuh dengan keywords. Kalian tidak boleh membiarkan kolom deskripsinya kosong, atau menulis semoga kalian menikmati videonya, atau hanya memasukkan link-link dari sosial media kalian. Karena hal ini tidak akan memberitahu si algoritma YouTube ini apapun mengenai videomu itu. Dan hal itu tidak akan membantu kamu mendapatkan views, malah sebaliknya. Melihat dari sebuah interview terhadap seorang pekerja di YouTube, dia merekomendasikan kolom deskripsi kalian paling tidak memiliki 200 kata di dalamnya, yang memberitahu viewer kalian dan si algoritma tentang apa videomu ini. Jadi untuk video ini saya bisa menggunakan judul seperti bagaimana mengalahkan algoritma YouTube, atau cara memanipulasi algoritma YouTube untuk pemula. Lalu di bagian teks saya isi kata-kata seperti bagaimana cara berkembang di YouTube atau mengalahkan algoritma dan lain-lain sebagainya ya. Dan kemudian di bagian deskripsi atau di kolom deskripsi saya tulis 200 kata untuk menjelaskan ke si algoritma ini tentang apa isi dari video saya ini serta keywordsnya. Sehingga algoritma YouTube bisa melihat metadata dari video saya ini dan bisa tahu video ini tentang apa, dan kemudian menyajikan video ini ke audien yang kemungkinan besar akan menonton video saya ini. Di mana hal ini adalah salah satu langkah terpenting untuk berkembang di YouTube. Dan bisa dipastikan jika kalian melihat ada sebuah video di YouTube yang tidak berkembang atau tidak mendapatkan views, kalian akan melihat bahwa video itu benar-benar kekurangan metadata. Karena satu hal ini sangatlah penting. Yang kedua ialah click-through rate atau CTR. Jika kalian masuk ke bagian analytics di YouTube Studio dan masuk ke tab reach atau jangkauan, maka di sana akan memperlihatkan impressions, yang artinya berapa kali video kalian telah ditampilkan ke hadapan orang di YouTube. Lalu ada total views, yang artinya berapa orang yang telah melihat dan mengklik video itu untuk kemudian ditonton. Dan juga ada click-through rate ini atau CTR, yaitu persentase seberapa banyak dari impressions yang benar-benar menjadi views, yang artinya berapa banyak orang yang melihat thumbnailmu dan kemudian mengklik untuk menonton videomu itu. Jadi click-through rate ini akan memberitahukan si algoritma apakah orang-orang di YouTube itu mengklik dan menonton video tersebut atau tidak, ketika YouTube merekomendasikan dan mendorong video itu ke permukaan. Dan hal ini memiliki efek langsung terhadap keputusan YouTube untuk lanjut mendorong video tersebut atau tidak.
Tapi ini tidak berarti bahwa click-through rate kalian harus sangat tinggi atau harus di atas 50%. Karena kita tidak bisa berharap bahwa setiap orang yang melihat video kita di YouTube akan mau mengklik dan menonton video kita. Begitu juga si algoritma ini. Akan tetapi berdasarkan statistik, yang di atas rata-rata adalah 2%. Dan 5% itu bagus, dan 10% itu luar biasa, alias amazing. Jadi jika kalian ingin memiliki sebuah click-through rate yang akan dengan sopan berkata ke YouTube seperti ini, tolong majukan video saya. Makasih. Atau seperti ini, boy, majuin video gue, atau gue cabut power supply lo. Makasih. Maka kalian hanya perlu antara 2-5% aja. Akan tetapi CTR ini sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu thumbnails dan title alias judul. Jadi jika thumbnailmu terlihat ya standar lah ya, atau kualitasnya ya ya, you know what I mean ya. Kemungkinan besar tidak akan ada orang yang mau mengklik thumbnail itu, apalagi menonton videomu. Begitu juga untuk judul. Jika seseorang itu membaca judulmu dan judulmu itu kurang menarik ya, atau kalau saya bilangnya kurang memancing ya, udah saya bilang pakai udah mancingnya biar dapet ya. Nah, jadi jika itu kurang memancing mereka untuk mau mengklik thumbnail itu atau mengklik judul itu, maka hal ini akan mengarah pada sebuah impression, seperti saya katakan tadi, impression yang tidak berubah menjadi view, yang kemudian akan menyebabkan CTR-mu menurun. Jadi bagian penting dalam mengalahkan atau memanipulasi algoritma YouTube ini ialah membuat thumbnail dan judul yang menarik, yang memancing. Kalau satu kurang, pakai dua. Yang memancing penonton untuk mau mengklik thumbnailmu dan meningkatkan CTR-mu. Masalahnya kita tidak punya acuan thumbnail seperti apa yang bagus atau tidak. Kalian harus bereksperimen terus hingga menemukan yang mana yang cocok dan mendapatkan klik dan mana yang tidak. Walaupun kalian tidak perlu memiliki persentase CTR yang terlalu tinggi, namun memiliki persentase CTR yang akan memberitahu algoritma YouTube, hey, orang-orang ngeklik video gua, majuin video gua, woi. Tentu ini akan membantu dengan YouTube mendorong videomu dan membantumu berkembang di YouTube. Jadi faktor yang ketiga ialah watch time, atau yang lebih dikenal dengan average view duration. Jadi dulu, kita ngomong dulu ya, retensi penonton itu jauh lebih penting daripada watch time ini. Yang artinya bahwa jauh lebih penting bagi si algoritma seberapa besar persentase videomu yang ditonton oleh viewer dibandingkan dengan berapa lama waktu orang itu menonton. Tapi sekarang kenyataannya ialah walaupun memiliki tingkat retensi penonton yang tinggi, tidak akan menurunkan citramu di hadapan si algoritma. Namun, goal utama dari si algoritma ini ialah membuat seseorang tetap di YouTube dan tetap menonton hingga durasi yang ya selama mungkin. Maka dari itu, jauh lebih penting berapa lama si orang tersebut menonton videomu dan tetap berada di channelmu. Itulah kenapa di bagian analytics di setiap videomu akan terlihat average view duration yang menunjukkan berapa lama seseorang itu menonton videomu. Dan di bawah itu ada total watch time dari videomu itu. Maka jika kamu punya sebuah video yang berdurasi katakanlah 5 menit, namun average viewernya tidak bisa melewati 1 menit pertama dari videomu itu,
hal ini memberitahu si YouTube bahwa konten dari video ini dalam tanda kutip tidak membuat orang-orang menonton. Maka video ini tidak layak untuk didorong ke permukaan. Dan pada akhirnya si YouTube ini memilih video lain yang memiliki watch time yang lebih tinggi dari kamu. Dan kamu kehilangan kesempatan itu. Oke guys, saya rasa informasi udah cukup banyak ya. Dan udah agak mumet di kepala. Dan kita kan udah dari kemarin-kemarin tuh belajar terus ya. Jadi rencananya saya sih pengen untuk video berikutnya mungkin sesuatu yang lebih rileks lah ya, santai ya, yang menghibur ya. Insya Allah nanti dapat ide deh mau bikin yang video seperti apa. Oke, jadi sekarang jika kalian punya komen ya tulis di bawah sini ya. Dan jangan lupa share ke kawan-kawannya. Dan saya harap ini bermanfaat buat kalian ya. Insya Allah kalian bisa ibaratnya mengalahkan atau di Smackdown itu sih algoritma YouTube ini ya. Dan kalian bisa sukses dengan channel baru kalian. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, karena insya Allah ini bermanfaat buat kalian. Dan paling penting kamu nyalakan gambar lonceng itu, pastikan udah ada tanda kutipnya, kalau tidak kamu nggak bisa dapat notifikasi nanti. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.